Pemirsa, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah isu internasional akan dibahas, salah satunya adalah kemerdekaan negara Palestina. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Adriela Panjaitan, Bapak. Adriela Panjaitan. Kamu cantik sekali. Umurnya tuh katanya. Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden RI hadir langsung dan berbicara dalam forum bergengsi ini. Ratusan siswa SD Melajah 2 dan SMAN 3 Bangkalan, Jawa Timur tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis karena tercium bau basi. Sebelumnya akibat mengkonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit. ...524 siswa di SD Melajah 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging berkuah tersebut basi dan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG kepada siswa. 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makan siang bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Pemerintahan Presiden Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi program makan bergizi nasional. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Hingga kini, Badan Gizi Nasional terus membenahi program bergizi gratis. Juru masak hingga bahan baku makanan akan menjadi prioritas utama perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa soroti serapan anggaran program MBG yang masih sangat rendah. Purbaya pun akan mengawasi penyerapan anggaran MBG. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras, jadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Imbas kecelakaan berulang, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons peristiwa bus Transjakarta yang kerap mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu terakhir. Ia akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Pramono menilai pengendara kendaraan bermotor terkadang memasuki jalur Transjakarta atau memotong jalannya bus Transjakarta. Ia menegaskan kecelakaan bus Transjakarta tidak boleh terulang kembali karena jumlah penumpang Transjakarta terus meningkat. Kami mengevaluasi terhadap Transjakarta, memang kan gini, kadangkala kejadiannya karena ada yang motong dan sebagainya. Sehingga dengan demikian tentunya akan kami perbaiki, nggak boleh terjadi lagi, supaya ini juga memberi aman dan nyaman. Karena sekarang ini betul-betul Transjakarta, kenaikan orang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat. Sebelumnya ada 3 insiden kecelakaan yang melibatkan Transjakarta sepanjang September 2025. Pertama, sopir Transjakarta menabrak toko di Jalan Raya Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua, insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan yakni bus Transjakarta Koridor 3 dan truk di Jalan Cideng Timur. Kemudian bus Transjakarta rute Koridor 11 Pulau Gebang, Kampung Melayu mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara mobil, motor, hingga rumah toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Anda masih di Pemimpin Rakyat, pemirsa. Penggunaan strobo secara berlebihan membuat gerah masyarakat. Gerakan Stop Totot Wuk Wuk marak disuarakan warga. Istana pun meminta pejabat untuk tidak berlebihan menggunakan strobo. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirene dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirene dengan arogan. Menariknya, beredar di media sosial iring-iringan Presiden Prabowo tanpa sirene. Meski pengawalan tetap ada, namun tidak diiringi oleh sirene. Video iring-iringan ini direkam warga saat rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke New York. Istana pun buka suara soal penggunaan strobo. Istana meminta pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Penggunaan sirene dalam lampu strobo diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kepala Staf Kepresidenan serta Pemprov Jawa Barat menyosialisasikan rumah bersubsidi secara nasional. 350.000 rumah bersubsidi akan dibangun dengan dana 130 triliun rupiah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan 130 triliun untuk pembangunan 350.000 rumah subsidi pada tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan 350.000 rumah subsidi tersebar di 100 kabupaten kota di Indonesia. Anggaran dan jumlah rumah menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Panjang sejarah Indonesia mereka ada kredit usaha rakyat untuk perumahan. Ya, bayangin aja kontraktornya, developernya, toko bangunannya itu disubsidi bunganya. Disubsidi berapa? 5%. Ini bukti nyata dari Pak Presiden untuk menyelesaikan berbagai masalah kesenjangan yang ada di masyarakat kita. Kalau di tempat ini dengan Pak Ara, dengan Pemprov mengatasi masalah kesenjangan perumahan. Dari total 350.000 rumah subsidi, sebanyak 25 rumah akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo pada 29 September mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus berusaha menjamin kesejahteraan warganya. Salah satunya dengan memberikan bantuan paket sembako. Kali ini paket sembako dibagikan kepada buruh yang terdampak PHK di Jawa Barat. Kapolri melalui Polda Jawa Barat dan KSPI menyalurkan ribuan paket sembako untuk para buruh yang ada di Jawa Barat. Sebanyak 3.000 paket sembako diberikan kepada buruh yang terkena PHK di Kota Bandung dan Garut, Jawa Barat. Pemberian paket ini untuk meringankan beban buruh yang harus kehilangan pekerjaannya. Selain paket sembako, Pemprov Jawa Barat juga siapkan program penyaluran kerja bagi pengangguran atau mereka yang terkena PHK. Selama ini kita sudah ada program untuk menyalurkan, ada sekitar 3.000 pekerja ter-PHK ke Cirebon dan di Brebes, kita akan lanjutkan kembali. Dan semoga tadi saya dengar dari Pak Dikrimsus, awal Oktober akan ada program penyaluran pekerja ter-PHK ataupun angkatan kerja baru untuk bekerja di tempat-tempat perusahaan yang ada di Jawa Barat. Saat ini tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat cukup tinggi, yaitu sebesar 6,74% warga Jabar menganggur per Februari 2025. Meski turun dari tahun 2024, namun BPS mencatat Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan kaget melihat nominal cukai rokok yang mencapai lebih dari 50%. Menkyu tegaskan tidak boleh mematikan usaha bila belum bisa membuka lapangan kerja yang lain. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun loh. Kira-kira gitu. Ini banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi kecil lah. Jadi otomatis industri kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau. Ada WHO di belakangnya, ada ini, ada ini, ada ini. Cuman saya tanya. Pemirsa, Kementerian Pariwisata berkolaborasi bersama Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan BPPD Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan event Wonderful Indonesia Wellness 2025. Dengan kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pergerakan wisatawan lokal maupun mancanegara di tanah air.
Guna perkenalkan tradisi kebugaran Nusantara, Kementerian Pariwisata meluncurkan program Wonderful Indonesia Wellness 2025. Program yang akan diselenggarakan pada 1 hingga 30 November 2025 di Kota Surakarta dan daerah istimewa Yogyakarta ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan wellness tourism di dunia. Program Wonderful Indonesia Wellness 2025 ini juga mampu menjadi wadah dalam menampilkan ciri khas budaya wellness Indonesia di kancah global. Turut menghadirkan 2 festival regional, Royal Surakarta Wellness Festival yang diprakarsai Keraton Surakarta, Jogja Cultural Wellness Festival yang melibatkan komunitas dan industri wellness di Yogyakarta. Event ini akan menyatukan 2 festival regional, yakni Royal Surakarta Wellness Festival di Keraton Surakarta dan Jogja Cultural Wellness Festival di Yogyakarta, dengan menghadirkan perpaduan harmonis antara kearifan tradisi kuno dan praktik wellness modern yang autentik. Kita mengenalkan bagaimana spirit orang Jawa melakukan titik temu wellness kegiatan kali ini, tidak hanya yoga aja ataupun lokakarya, bagaimana kita merangkai kegiatan-kegiatan yang kita ambil dari kebudayaan Keraton Surakarta. Ini adalah selaras dengan bagaimana wellness dan sustainability kita ke depannya nanti. Tentu dengan komunitas, dan ternyata komunitas yang ingin ikut dengan masuk ke dalam Yogyakarta Cultural Wellness Festival ini ada ratusan. Acara ini akan menampilkan berbagai aktivitas kesehatan, kebugaran, seni, hingga pertunjukan budaya tradisional yang khas dari tanah Jawa, yang diharapkan mampu memperkenalkan keindahan budaya lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, warga dan mahasiswa mendatangi Mapolres Buton untuk melaporkan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir sebulan Bupati tidak pernah terlihat oleh warga Buton. Bapak lebih lagi Bapak ada di sana. Kemudian memberikan kami arahan, motivasi dan kami sangat mengharapkan. Kehadiran beliau. Warga dan mahasiswa mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu di Polres Buton untuk melaporkan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Pelaporan ini dilakukan lantaran Bupati yang dikenal aktif tidak pernah terlihat beraktivitas selama sebulan. Warga juga menempelkan poster Bupati Buton hilang di sejumlah tempat umum sebagai pemberitahuan kepada seluruh warga Buton. Kedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya, untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami. Menanggapi aksi warga tersebut, Wakil Bupati Buton, Sarifuddin Safa'ah, menyatakan informasi Bupati Buton hilang hanyalah berita hoax. Jadi, kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga berharap dengan adanya laporan tersebut, Bupati Buton segera pulang untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau tadi ada yang hilang, kini ada yang ditemukan pemirsa. Setelah sekian lama hilang, politisi Nasdem Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Selain sambutan, Sahroni berikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. Dan informasi ini sekaligus penutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Deswita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. 2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia.
Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan.